Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masuk ke bagian ayo kita berlatih 10.3 Matematika kelas 8 semester 2. Pada percobaan penggelindingan dadu sebanyak 100 kali, maka dadu 3 muncul sebanyak 30 kali. Berapakah peluang empiriknya? Jadi kalau ditanyakan peluang empirik berarti perbandingan yang muncul berbanding dengan banyaknya percobaan. Berarti di sini yang muncul adalah 30 kali, 30 berbanding dengan 100. Jadi sama saja dengan 3 berbanding 10. Soal nomor 2, berapakah perkiraanmu akan muncul mata dadu 3 saat dikalikan percobaan penggelindingan sebuah dadu sebanyak 100 kali? Dadu itu memiliki 6 sisi, yaitu sisi 1, 2, 3, 4, 5, dan 6. Jadi kita lihat di sini ruang sampelnya ada 6. Nah, ruang sampel di sini ada 6. Jadi banyak sampel di sini ada 6. Dan untuk mata dadu 3 ini memiliki peluang sebesar 1/6. Jadi semuanya memiliki peluang 1/6. Yang 5 1/6, yang 6 juga 1/6. Ini juga 1/6 dan yang ini juga 1/6. Jadi caranya adalah kita ambil yang 1/6 ini dikalikan dengan 100. Jadi banyaknya peluang di sini tinggal dikalikan dengan 100. Jadi perkiraan yang muncul adalah 100/6. 100/6, 10 bagi 6 itu 1, 40 bagi 6 itu 16, jadi sekitar 16. Di sini 6, 96, nah 16, 4/6. Soal nomor 3, pada percobaan pelemparan 2 koin uang logam sebanyak 100 kali, muncul pasangan mata koin sama sebanyak 45 kali. Jadi yang sama itu bisa angka-angka dan gambar dengan gambar ya, gambar dengan gambar. Nah, dari kedua yang ini munculnya adalah 45 kali. 45 kali dari pelemparan 100. Jadi untuk empirik yang mata koin yang sama itu adalah 45 berbanding 100. Dan sekarang pertanyaannya adalah berapakah peluang empirik muncul selain itu? Jadi kalau yang dinyatakan selain berarti tinggal kurangkan saja 100 dikurangi 45 itu adalah 55. Ini selainnya. Dan maka empiriknya adalah 55 berbanding 100. 55 berbanding 100. Kalau dibagi 5 itu berarti 11 berbanding 20. Nah, ini jawaban untuk empiriknya. Suatu percobaan menggunakan spin yang terbagi 3 sama berdasarkan juringnya. Masing-masing juring berwarna merah, kuning, dan hijau. Percobaan dilakukan sebanyak 35 kali. Bagian yang berwarna kuning tertunjuk oleh panah sebanyak 10 kali. Ini yang kuning tertunjuk oleh panah sebanyak 10 kali. Tentukan peluang empirik panah yang menunjuk ke bagian yang merah. Jadi karena yang kuning sudah tertunjuk 10 kali, maka sisanya adalah 35 dikurangi 10. Hasilnya adalah 25. Dan yang 25 ini untuk yang warna merah dan juga untuk warna hijau. Jadi yang warna merah dan juga warna hijau. Jadi masing-masing memiliki peluang yang sama. Jadi karena ada 2, berarti tinggal dibagi 2. Jadi 25 dibagi 2, hasilnya adalah 12,5. Ini untuk yang berwarna merah dan hijau. Jadi yang merah di sini adalah 12,5 dan hijau juga adalah 12,5. Dan sekarang kalau ditanyakan peluang empirik untuk yang berwarna merah berarti ini 12,5. Nah, berbanding dengan banyaknya peluang tadi yang percobaannya itu dilakukan sebanyak 35 kali. Jadi 12,5 berbanding 35. Atau menjadi 2,5 kalau dibagi 5 ini berbanding 7. Soal nomor 5, suatu ketika Riko melakukan percobaan penggelindingan suatu dadu sebanyak sekian kali.
karena suatu keteledoran data yang ditulis tertutup oleh tumpahan tinta seperti pada gambar berikut. Perkiraan bilangan yang tertutup oleh tinta, jelaskan alasanmu. Di sini perhatikan, di sini ada angka 31 paling rendah ya, paling tinggi 36. Berarti perkiraan itu angkanya di antara angka 31 sampai angka 36. Atau kita buat saja jumlah dari rata-rata dari di sini ada 5 ya, ada 5 data yang tertulis jelas, dijumlahkan terus dibagi 5. Itu bisa menjadi salah satu referensi. Atau karena di sini dadunya 6, jadi kita masuk ke perkalian 6. Masuk ke perkalian 6 yang nilainya lebih dari yang rata-ratanya di antara angka 31 sampai 36. Di antara 31 sampai 36. Jadi supaya habis dibagi 6 maksudnya. Jadi kalau yang ini jumlah kelima ini kalau kita jumlahkan 31 tambah 36 itu 67, ditambah 33 itu 100, tambah 35 135, ditambah 32 167. Dan sekarang kita ambil perkiraan angka di antara 31 yang sampai 36 yang habis dibagi 6. Tinggal dijumlahkan. Misalkan yang tadi adalah 167. Coba kalau ditambahkan dengan 31 terus dibagi 6, apakah habis? Nah, kita coba masukkan jadi 198 dibagi 6. 19 bagi 6 itu adalah 2 ya, 3. 18 bagi 6 itu 3, jadi 33. Nah, berarti angka 31 ini bisa dimasukkan referensi perkiraan untuk bagian yang tertutup tinta itu adalah antara nilai 31 ya. Atau misalkan nilai yang lain juga bisa. Jadi yang masuk akalnya adalah dari angka 31 ke atas. Tapi tidak besar kemungkinan lebih kecil dari 36. Soal nomor 6, suatu ketika Thohir melakukan percobaan penggelindingan dadu khusus banyak sisi belum tentu 6 sebanyak 1000 kali. Dia hanya mencatat kejadian muncul mata dadu 1 pada setiap penggelindingan atau pelemparan. Beberapa hasilnya disajikan seperti berikut. Untuk percobaan ke-1 di sini tidak muncul, di sini tidak muncul, sampai ke percobaan 3 juga tidak muncul. Di percobaan ke-4 muncul 1 kali. Di percobaan ke-5 muncul 1 kali, ke-6 muncul 1 kali, di percobaan ke-7 muncul 1 kali, di percobaan ke-8 muncul 1 kali, 9 2 kali. Ini dalam 1 kali pelemparan ini kok bisa jadi 2 kali nih? Karena dalam 1 kali pelemparan itu yang muncul 1 kali. Atau mungkin dari percobaan 1, ke-2 dan ke-3 yang ini mata dadu 1-nya itu tidak muncul, berarti kita anggap 0, tidak muncul ya. Terus dari pelemparan dari yang ini 11 12 3 kali nih. Sebentar. Jadi dari 4 sampai ke 7, nah totalnya mungkin muncul 1 kali. Jumlah total. Jadi dari pelemparan ke 0 sampai ke 7 itu yang muncul angka satunya itu adalah 1 kali. Terus di percobaan ke 8 ini muncul lagi 1 menjadi 2 nih. Oh, di pelemparan ke 9 ya, ke 9 bukan ke 8. Jadi pas di pelemparan ke 9, nah terus terhitung muncul lagi 1. Jadi totalnya itu dari percobaan 0 sampai ke 11 itu muncul mata dadu 1 itu 2 kali. Maksudnya mungkin seperti itu. Terus sampai ke percobaan 15, jumlah total kemunculan mata dadu 1 itu, nah ini bertambah 1 lagi. Jadi 3 nih. Jadi selama 15 kali percobaan, mata dadu yang muncul itu adalah mata dadu angka 1 yang muncul itu adalah 3 kali.
Mungkin seperti ini maksudnya. Jadi selama 15 kali percobaan, mata dadu 1 itu muncul 3 kali. Jadi kalau dalam satu percobaan ini bisa dibuat jadi seperti ini perbandingannya dari 3 jadi 3 berbanding 15. Jadi muncul 3 kali dari 15 percobaan. Jadi ini kalau diperkecil jadi 1/5 ya, atau 0,2, atau sama juga dengan 20%. Jadi dari 15 kali pelemparan dadu itu yang muncul angka satunya itu sebanding dengan 20% atau 0,2 atau 1,5. Jadi dari 15 pelemparan. Dan sekarang jadi kalau kita buat, menurutmu berapa banyak sisi dadu khusus tersebut? Nah, karena dadu sisi yang ke satu itu adalah 20%, bernilai 20%, dan total dadu itu untuk seluruh sisinya adalah 100%. Nah, 100% totalnya, dan per satu sisi dadu itu adalah 20%, jadi tinggal dibagi saja. 100 dibagi 20 berarti ini hasilnya adalah 5. Jadi dadunya di sini memiliki sisi 5. Nah, sisinya ada 5. Jadi tinggal dibagi 100% dibagi 20%. Nah, coret 100 bagi 20 ya jadi 5. Jadi sisinya ada 5. Jadi di sini dimaksudkan per sisi itu memiliki nilai 20% atau peluangnya itu adalah 0,2. Jadi sisi dadunya ada 5. Terus yang B, perkirakan berapa banyak kali mata dadu 1 muncul pada penggelindingan 1000. Karena 20%, jadi 20/100 dikali 1000. Nah, dikali 1000 ini coret. Jadi sekitar 200 kali akan muncul. Ini untuk yang bagian B. Dan bagian C, perkirakan berapa banyak kali Thohir menggelindingkan hingga mencatat kemunculan mata dadu 1 sebanyak 30 kali. Perhatikan dari 15 kali pelemparan yang muncul adalah 3 kali. Jadi kalau diharapkan sebanyak 30 kali, berarti caranya adalah 30. Ini berarti sampelnya ya. Nilai peluang yang sudah munculnya 30 dibagi dengan 3 dikali 15. Jadi kalau ini 30 dibagi 3 itu 10 kali 15 ya, ini menjadi 150. Jadi harus di sini perkirakan berapa banyak kali. Jadi Thohir harus melakukan pelemparan sebanyak 150 kali. Mungkin maksudnya yang soal nomor 6 ini seperti ini maksudnya mungkin. Karena di sini soalnya bahasanya rancu. Soal nomor 7, Nunik melakukan percobaan pemutaran spinner dengan 4 warna yang tidak sama luas. Jadi maksudnya 4 warna terus luasnya tidak sama. Mungkin maksudnya seperti itu. Setelah melakukan percobaan sebanyak 25 kali didapatkan hasil seperti pada tabel. Perkirakan bagaimana spinner yang digunakan percobaan oleh Nunik. Karena di sini percobaannya adalah 25 kali. Untuk 4 warna ya, 25 kali, dan yang warna merah kita buat dulu, yang warna merah di sini 5 kali. Berarti 5/25. Jadi sama dengan 1/5. 1/5 berarti ini kalau dikalikan 100% itu 100 bagi 5 berarti 20%. Nah, 20%. Terus yang kedua, warna kuning. Atau yang ini kalau 20% itu bisa ditulis seperti ini. Jadi 20% kali 360 nantinya kalau dibuat derajat. Jadi 20/100 dikali 360 derajat. Jadi ini coret. Nah, jadi 36 dikali 2. Jadi nilainya adalah 72 derajat. Terus yang warna kuning 10 berarti 10/25. Kalau dibagi 5 berarti menjadi 2/5. 2/5 ya, 2/5.
Kalau dikalikan 100%, berarti 200 dibagi 5 adalah 40%. Berarti sudutnya adalah 144 derajat. Terus yang warna hitam, di sini warna hitam nilainya adalah 7/25. 7/25 nanti tinggal dikalikan 360, jadi sekian derajat. Terus satu lagi yang warna putih, di sini 3/25. Nah, jadi seperti ini. 3/25. Kalau 7/25 itu berarti sama saja dengan 0,70 itu berarti 25 kali 3, 75, 25 kali 2 ya, 2, 50, 20 berarti 2,4, ini sekitar 2,4 atau 24%. Nah, sekitar yang ini 24%. Dan satu lagi berarti kita tinggal cari untuk menghasilkan 100%. Berarti yang ini 20 tambah 40 itu 60. Tambah 24 berarti 84. Berarti yang di sini perkiraan 16%. Nah, jadi seperti ini 16%. Jadi kalau kita buat spinnernya, nah kita kasih garis bantu terlebih dahulu seperti ini. 20%, 40%, 24% dan 16%. Di sini ada yang 72 derajat. 72 derajat berarti sekitar kurang dari 90. Ini 90 segini, berarti 72 derajat seperti ini. Dan untuk menghasilkan, terus yang kedua 144 derajat itu 144 derajat. Berarti kalau kita tarik garis yang ini membentuk sudut 180. Berarti sekitar segini nih. Saya kasih warna. Nah, ini yang kedua. Ini yang warna, yang satu itu warna merah ya, yang kalau warna kuning, nah ini yang harusnya warna kuning nih. Warna kuning yang 40%. Nah, jadi gambarnya seperti ini. Terus yang kedua 24%. 24% menjadi perkiraan gambarnya, jadi 24% itu yang ini. Nah, 24%. Ini yang 24%. Yang ini tadi 20%. Yang ini 40%, jadi 20, 60, 64 berarti sisanya adalah 16, 60, 84 ya, 16%. Nah, saya kasih warna yang ini hampir sama warnanya, kita ganti saja dengan hitam lah. Nah, yang ini adalah 16%. Nah, jadi gambarnya seperti ini. Ini maaf, gambarnya darurat seperti ini. Terus nomor bagian B, jika Nunik melakukan percobaan sebanyak 100 kali, kira-kira berapa kali jarum spinner menunjuk ke warna putih? Nah, 100 kali, karena perhatikan yang warna putih ini adalah 3/25. Jadi 3/25 saja dikali 100. Jadi kemungkinannya adalah 100 bagi 25 itu 4, 4 kali 3 jadi 12. Ini untuk jawaban yang B. Nomor 8, buatlah suatu soal tentang eksperimen dua dadu yang jawabannya adalah peluang kejadian A sama dengan setengah. Berarti ini keseluruhannya adalah 50%, setengah. Dan untuk dua buah dadu, untuk dua buah dadu itu berarti sama dengan 6 kali 6. Ini untuk ruang sampelnya, jadi ada 36. Dan kalau dikatakan setengah, berarti harus ada setengah dikali 36 sama dengan 18. Jadi harus ada titik sampelnya, harus ada 18. Jadi yang NA-nya di sini harus 18 nih. Yang ini NS-nya. Dan sekarang karena dua dadu, berarti per titiknya itu adalah jumlah dari kedua sisinya. Jadi misalkan pertama kita buat dulu dadunya. Kita buat di sini 1, 2, 3, 4, 5 dan 6. Terus kita tulis ke bawah 1, 2, 3,
4, 5, dan 6. Nah, sekarang kita perhatikan. Nah, kita buat berarti di sini adalah 11, 12, 13, 14, 15, 16, 21, 22, 23, 24, 25, 26. Jadi kita gambar dulu yang seperti ininya supaya mudah. 31, ini 41, 51, 61. Berarti di sini 32, 33, 34, terus ini salah ya. Ini 32. Di sini 42 maksudnya. 42, 52, 62. Terus di sini 3 ya, 33, 43, 53, dan 63. Terus di sini 34, 35, 3. Oh, di sini salah nulis ini. 34, 44, 54, 64. Terus 35, 45, 55, dan 65. Di sini 36, 46, 56, dan 66. Nah, ini jadi gambarnya seperti ini. Dan sekarang ya harus ada 18 titik sampel. Misalkan karena di sini bentuknya penjumlahan kedua belah sisi, misalkan kita dibagi 2 itu kan menjadi 18, dan sekarang kita cari misalkan yang menghasilkan bilangan genap dulu. Yang menghasilkan bilangan genap. Nah, yang menghasilkan bilangan genap kita hitung ada berapa? Mudah-mudahan ada 18 ya. Yang menghasilkan bilangan genap di sini kita hitung ini 11, terus 31, terus 51. Ini udah 3 ya. Ini 22, 42, dan 62. Di sini ada 3. Jadi perhatikan, per kolom ini di sini ada 3. Di sini juga ada 3. Coba kita hitung di sini harus ada 3 juga. 1, 2, 3. Nah, di sini ada 3. Jadi di sini 3, yang ini 3, di sini 3, dan di sini kemungkinan 3, dan di sini juga kemungkinan 3, di sini juga ada 3. Coba kita buktikan dulu. Ini genap, ini genap, dan ini genap. Ini genap, genap, dan ini genap. Genap, genap, dan genap. Jadi totalnya di sini 3 kali 1, 2, 3, 4, 5, 6. Jadi ada 18. Jadi ada 18. Jadi contohnya adalah contoh soalnya adalah seperti ini. Jadi jumlah 2 mata dadu yang menghasilkan bilangan genap. Nah, itu contohnya. Jadi contoh soalnya adalah jumlah 2 mata dadu. Nah, jumlah 2 mata dadu yang menghasilkan bilangan genap. Nah, yang menghasilkan bilangan genap. Nah, jadi seperti ini. Ini salah satu contoh soal. Bisa juga yang menghasilkan bilangan ganjil. Nomor 9, buatlah suatu soal tentang eksperimen 2 dadu yang jawabannya adalah frekuensi harapan kejadian A adalah 1. Jadi yang diharapkan adalah bernilai 1 ya. Berarti kalau rumus frekuensi harapan di sini itu sama dengan banyaknya titik sampel. Jadi banyaknya titik sampel dibagi dengan ruang sampel, banyaknya ruang sampel, terus dikali banyaknya percobaan. Jadi dikali banyaknya percobaan ya, banyaknya percobaan itu harus menghasilkan nilai 1. Harus menghasilkan nilai 1. Karena di sini ada 2 dadu, maka ruang sampelnya di sini menghasilkan titik sampel sebanyak 36. Sebanyak 36. Dan sekarang misalkan kita kalau ingin menghasilkan nilai 1, misalkan
kita ambil dua mata dadu kembar, misalkan yang satu di sini 2 misalkan, terus 3 terus 4 terus 5 dan 6. Berarti di sini titik sampelnya itu ada 6. Ada 6 titik sampelnya, jadi bisa ditulis 6/36 dikali. Nah, di sini kali banyaknya percobaan. Banyaknya percobaan di sini berarti supaya menghasilkan nilai 1, berarti di sini adalah 6. Karena 6 dikali 6, 36 dibagi 6 adalah 1. Jadi contoh soalnya seperti ini. Jadi frekuensi harapan, jadi kalau yang diharapkan 1 ya. Jadi misalkan pertanyaannya seperti ini. Berapa misalkan frekuensi harapan dari 6 kali pelemparan dadu. Nah, pelemparan dadu 6 kali pelemparan 2 buah dadu ya, 2 buah dadu yang menghasilkan sisi kembar. Sisi yang sama, sisi yang kembar. Misalkan 1 dengan 1, 2 dengan 2. Nah, ini salah satu contohnya. Atau misalkan kalau tadi bilangin genap itu ada 18, jadi bisa saja 18/36 dikali 2. Jadi yang ini 2 kali pelemparan. Jadi contoh soalnya adalah berapa frekuensi harapan yang muncul dari 2 pelemparan mata dadu untuk menghasilkan bilangan genap. Nah, itu contoh yang kedua. Dan seterusnya. Ini untuk soal nomor 9 ya, caranya seperti ini. Untuk soal nomor 10, andaikan kalian adalah manajer timnas U19, suatu ketika timnas bertanding di final Asia melawan Malaysia. Suatu ketika saat pertandingan sedang berjalan, pada menit ke-89 timnas mendapatkan hadiah penalti. Nah, mendapatkan hadiah penalti. Skor sementara adalah 22 ya sebelum penalti. Pemain yang siap menendang adalah Evan Dimas, Ilham, Maldini, dan Muklis. Seandainya kamu disuruh untuk menentukan penendang penalti, siapakah yang akan kalian tunjuk agar timnas meraih kemenangan? Berikut dalam catatan tendangan keempatnya. Nah, sekarang kita perhatikan di sini. Saya di sini perhatikan di sini yang melenceng 2 2 1 1, dan ini juga angka-angkanya sebagai penyebab tidak masuknya gol ya, sebagai penyebab tidak masuknya gol. Jadi dari Evan Dimas, sekarang kita yang Evan Dimas dulu. Yang Evan Dimas dari 20 penalti yang masuk adalah 16. Penyebabnya yang 4 itu karena terblokir kiper dan melenceng 2 kali. Jadi kita buat presentasinya saja supaya gampang. Jadi 16/20 dikali 100%. Dan ini hasilnya adalah kalau 100 bagi 20 itu 5 kali 16, berarti di sini menghasilkan nilai 80%. Ini untuk Evan Dimas. Sekarang untuk Ilham. Ilham kita buat presentasinya yaitu 18 penalti, 14 masuk. Jadi 14 masuk per 18 kali 100%. Nah, kali 100%. Kalau ini dibuat bilangan desimal saja, 14 bagi 18 jadi 140, jadi 0,7 ya, 0,77. Jadi 77%. Terus satu lagi Maldini dari 12/17, 12/17. Tinggal dikali 100%. Ini hasilnya adalah sekitar tidak jauh nih. 120 dikali 7 49, nah sekitar 70-an ya, sekitar 70,5%-an. Dan satu lagi siapa ini? Muklis 11/15. Muklis ya, MU ya. 11/15 dikali 100%.
6 kali 11 berarti sekitar ini 110 kali 7, 15 kali 7 itu 105 ya, berarti masuk 7, 105, 60 bagi 15 itu sekitar 4 ya, sekitar 4, 60. Ini sekitar 73 atau 74%-an nih. Ini untuk yang muklis. Jadi kita perhatikan di sini nilai presentasi tertinggi adalah Evan Dimas. Jadi kalau saya sebagai manajernya akan memilih yang Evan Dimas untuk melakukan eksekusi penalti. Nomor 11, suatu kantong berisi 2 kelereng merah, 3 kelereng putih, dan 5 kelereng biru. Jadi jumlah totalnya ada 10 nih. Ada 10 kelereng. Berarti ruang sampel di sini ada 10. Dan untuk merah berarti perhatikan yang merah ini memiliki peluang 2/10. Yang putih memiliki peluang 3/10 dan yang biru memiliki peluang 5/10. Dan sekarang tentukan peluang terambil kelereng merah ya, ini jawabannya A. Dan ini kalau misalkan kelereng merah sudah diambil terus dimasukkan lagi ke kantongnya ya, dimasukkan lagi ke kantong, maka untuk yang B ini jawabannya peluang terambil kelereng putih. Dan yang C, tentukan peluang terambil kelereng bukan biru. Jadi selain bukan biru, jadi tinggal jumlahkan saja yang ini. Kalau selain biru itu berarti merah dan putih, merah atau putih. Jadi 2/10 ditambah 3/10, maka hasilnya adalah 5/10 atau setengah. Nah ini peluangnya. Ini jawaban untuk yang C.